musim semi, yaitu sekitar akhir Maret dan hingga akhir Juni. Bunga sakura juga memiliki musim tanaman hias. Baik. Perkenalkan, nama saya Julita Amelia Beru Sembiring. Saya adalah salah seorang guru mulok di SMA Negeri 1 STM Hilir. Pada hari ini saya akan mengajar di kelas 10-2 dan membawa materi saya yaitu budidaya tanaman hias. Mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Eldin, pimpin doa kita. Nabu. Teman-teman, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baik, saya cek dulu kehadiran kita ya. Sekretaris, semuanya hadir teman-temannya? Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, saya mau tanya kembali. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu, Naku? Siapa yang masih ingat? Tentang budidaya tanaman hias. Siapa yang masih ingat pengertian dari budidaya tanaman hias? Oke, Tessa, silakan. Budidaya adalah suatu proses pemeliharaan ataupun perkembangbiakan pada tanaman hias, tanaman pangan, ataupun hewan yang akan menghasilkan uang. Baik, benar sekali ya yang dikatakan oleh teman kita Tessa, di mana tanaman hias itu adalah budidaya di mana kita itu membudidayakan, memelihara. Selain untuk hobi, kita juga dapat menghasilkan uang. Nah, anakku sekalian, kita ada tugas minggu lalu. Selesai tugasnya? Selesai. Oke, bagus. Nah, apa coba tugasnya, Cecil? Membawa jenis tanaman hias. Iya, gambarnya aja dibawa atau tanamannya? Gambar. Kita presentasikan ya, presentasi singkat saja ya, Dek. Nanti setelah itu kita akan masuk ke materi lanjutan kita. Siapa yang mau pertama untuk mempresentasikan hasil tugasnya minggu lalu? Baik, Alia, silahkan Alia. Teman-teman, saya sudah mencari informasi tentang bunga sakura. Bunga sakura adalah bunga nasional yang berasal dari Jepang. Bunga sakura mekar pada saat musim semi, yaitu sekitar akhir Maret dan hingga akhir Juni. Bunga sakura juga memiliki simbol dan harapan karena warnanya yang sangat cerah. Dan ketika pada saat mekar, bersamaan akan menimbulkan suasana yang sangat romantisme tersendiri. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali tanggapan Alia. Tepuk tangan. Benar ya yang dikatakan teman kita Alia, di mana bunga sakura itu tumbuhnya di Jepang dan memiliki musim, ada waktunya dia itu akan bermekar. Kapan tadi Alia bunga sakura akan bermekar atau bersemi? Ada musim semi, yaitu sekitar akhir Maret hingga akhir Juni. Nah, dari akhir Maret sampai akhir Juni. Dan ada juga lambang dari bunga sakura tersebut, dari warnanya yang menunjukkan tentang keromantisan. Iya ya. Baik. Good job for you, Alia. Next. Selanjutnya siapa yang bisa mempresentasikan? Oke. Brian, silakan.
Saya sudah mencari informasi tentang tanaman lidah mertua. Tanaman lidah mertua adalah tanaman yang dibudidayakan di Indonesia dan juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia untuk menghias ruangan maupun lingkungan. Selain itu, selain menghias, tanaman lidah mertua juga berfungsi sebagai menyerap karbon dioksida agar lingkungan menjadi segar. Luar biasa ya, mendetail penjelasan dari teman kita berkegiatan di mana apa tadi jenis tanamannya dek? Lidah mertua itu tidak hanya menghias fungsinya, tetapi juga bisa menghisap atau menghirup karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen. Ya, jadi kalau ada polusi udara pun diserap oleh tanaman lidah mertua. Oke, good job. Next, siapa lagi yang mau presentasikannya secara singkat? Oke, Indri bersedia? Baik, silakan Indri. Ini adalah bunga ros atau mawar. Adalah tumbuhan yang pohonnya berduri, bunganya berwarna dan berwarna indah. Mawar dapat tumbuh dengan subur di daerah beriklim sedang. Meskipun demikian, beberapa jenisnya ada yang mampu tumbuh di wilayah iklim subtropis. Mawar adalah tanaman sembah berduri dan tingginya mencapai 2 hingga 5 meter. Sekali penjelasan dari teman kita Indri, beri tepuk tangan. Ya, apa tadi jenis tanamannya Eldin? Mawar. Mawar ya, dia indah tetapi memiliki duri. Kita jangan seperti itu ya, cantik tapi iya menyakitkan ya kan, jangan ya. Nah, di iklim apa tadi dia bisa tumbuh? Tropis dan subtropis ya. Oke, bagus. Ada lagi yang presentasikan sebelum kita masuk ke materi kita hari ini? Ada lagi? Oke, silahkan Alfaras. Halo teman-teman, di sini saya sudah mendapat bunga yang akan saya jelaskan hari ini. Bunga ini adalah bunga lili. Bunga lili memiliki tampilan keindahan yang sangat cantik dan memiliki keindahan yang elegan. Bunga lili memiliki varian warna hingga dari warna putih hingga warna kuning. Bunga lili juga dapat ditaruh di teras agar menjadi penghias ruangan dan menjadi penyejuk udara. Baik, bukan semuanya. Oke. Untuk teman-teman, untuk anak-anak yang lain yang belum presentasi, nanti minggu depan saya kasih lagi waktunya untuk presentasi ya. Sekarang kita masuk ke materi kita, oke? Ada yang ngantuk? Ya, semangat ya. Baik, kalau materi kita minggu lalu tentang pengertian dari tanaman hias, budidaya tanaman hias, saudara. Hari ini kita masuk jenis-jenis tanaman hias. Jadi ternyata tanaman hias itu ada jenis-jenisnya, ya. Ada berdasarkan jenis-jenisnya dia. Yang pertama itu berdasar jenis tanaman hias berdasarkan daunnya, ya, tanaman hias daun. Baik, Cecilia, tolong dibaca deh ini slide-nya. Jenis-jenis tanaman hias. 1. Tanaman hias daun. Tanaman hias daun adalah tanaman hias yang memiliki warna-warni daun yang indah dengan bentuk daun atau tajuk bervariasi, unik dan eksotik. Berbagai jenis palem, misalnya palem kipas atau Lepiston sinensis. Keladi hias atau Caladium sp. Bentuk daunnya menyerupai hati dengan warna-warna meriah. Kuping gajah atau Anthurium crystallium. Bentuk daunnya menyerupai jantung, berukuran besar dan sepintas mirip telinga gajah. Nah, kalau tanaman hias daun ini berarti daunnya yang menjadi iya, daunnya yang menghias gitu deh. Daun kita itu langsung ke fokus ke daunnya. Oh, daunnya ini yang bikin semakin cantik. Nah, kalau contoh-contohnya seperti ini, ada jenis palem. Ini ya jenis palem ya. Jenis palem itu yang daunnya itu yang kecil-kecil.
yang panjang-panjang dia. Ada juga dia jenis keladi, ada kan? Pernah viral ini kan jenis tanaman keladi ini kan, Dek? Keladi hias atau Gladiomespi, bentuk daunnya menyerupai hati, bentuknya seperti love, ya seperti hati ya, menyerupai hati dengan warna-warna yang meriah. Dan juga kuping gajah, ini kuping gajah, nampak? Ini gambar yang ketiga ya. Nah ini kuping gajah, bentuk daunnya menyerupai jantung, berukuran besar dan sepintas mirip dengan telinga gajah. Makanya disebut di situ nama tanamannya itu kuping gajah. Jadi kalau jenis tanaman hias itu berdasarkan daun, berarti daunnya lah yang paham? Termasuk yang kedua, jenis tanaman hias yang kedua itu ada tanaman hias bunga. Siapa yang bisa membacanya? Oke, Tessa silakan. Langsung sampai keempat ya. Tanaman hias bunga. Tanaman hias bunga adalah tanaman hias yang memiliki kemampuan menghasilkan bunga dengan aneka bentuk, warna, ukuran, dan keharuman yang unik. 3. Tanaman hias batang. Tanaman hias batang adalah tanaman hias yang memiliki kemampuan menghasilkan batang dengan aneka bentuk dan ukuran yang unik. 4. Tanaman hias buah. Tanaman hias buah adalah tanaman hias yang memiliki kemampuan menghasilkan buah dengan aneka bentuk, warna, dan ukuran yang unik. Baik ya. Thank you, Tessa. Ini yang kedua, ada tanaman hias bunga. Berarti yang kita itu condong ke bunganya. Berarti tanaman tersebut menghasilkan bunga. Kira-kira tanaman hias yang menghasilkan bunga itu apa nih? Mawar. Terus? Matahari. Apa lagi? Melati. Bunga atas. Apa lagi? Bunga melati. Itu ya, bunga Kamboja. Ya. Nah, itu dia kalau tanaman hias bunga, berarti nilai keindahannya itu terletak pada bunganya. Seperti itu. Yang ketiga, tanaman hias batang. Nah, kalau tanaman hias batang ini adalah tanaman hias yang memiliki kemampuan menghasilkan batang dengan aneka bentuk ya. Berarti apanya itu ada di batangnya. Contohnya tanaman hias apa? Kaktus ya kan, unik kan tanaman kaktus ya kan, dimana batangnya itu semua ada durinya. Selain kaktus apa lagi? Iya, tanaman bonsai ya, kan indah kan batangnya kan Dek. Nah, menghasilkan aneka batang yang beraneka macam ya. Lalu yang keempat, tanaman hias buah. Nah, namanya tanaman hias buah berarti tanaman tersebut menghasilkan buah. Ya, baik, yang ke berarti ada 4 jenis ya. Saya mau tanya dulu, Indri, sebutkan dulu 4 jenis tanaman hias yang kita bahas barusan. Tanaman hias daun, tanaman Baik. hias bunga, tanaman hias batang, tanaman hias buah. Oke, good. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang fungsi tanaman hias. Ya, coba perhatikan slide berikut. Siapa yang bersedia membacanya? Oke, Alia, silakan Dek. Fungsi tanaman hias. 1. Fungsi ekologis. Hampir semua tanaman hias mempunyai fungsi ekologis, seperti fungsi tanaman pada umumnya. Tanaman hias juga berkemampuan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, ada beberapa tanaman yang mampu menyerap zat-zat polutan berbahaya baik di udara, tanah maupun di air. Contoh tanaman hias yang memiliki kemampuan menyerap zat-zat polutan antara lain enceng gondok atau Eichhornia classiques yang mampu menyerap zat polutan seperti logam berat berbahaya di perairan. Tanaman lidah mertua atau Sansevieria sp yang mampu menyerap zat polutan di udara. Nah, ini dia. Fungsi yang pertama pada tanaman hias adalah fungsi ekologis, di mana semua tanaman hias itu pasti memiliki fungsi ekologis ya, di mana dapat menjaga kebersihan udara ya, di mana tanaman tersebut dapat menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen ya. Contoh tanaman yang fungsinya itu untuk ekologis, lidah mertua. Lalu apa lagi? Enceng gondok.
gondok ya. Jadi ingat fungsi tanaman hias yang pertama itu adalah fungsi ekologis ya. Dapat membersihkan atau menyegarkan udara sekitar tanaman tersebut ya. Siapa yang di rumahnya ada menanam lidah mertua? Ada ya. Desa bagus itu deh. Jadi nggak cuma hanya untuk menghias ya Saputra, tidak hanya untuk menghias ya Saputra, tapi juga bisa untuk iya. Jadi polusi udara itu dapat diserap oleh tanaman, tanaman eceng gondok dan lidah. Baik. Yang kedua kita masuk ke fungsi pangan. Maksudnya kalau pangan itu yang gimana? Berarti bisa ya. Coba baca dulu. Siapa yang sudah membacanya? Oke, Kiki, silakan. Fungsi pangan. Selain fungsi-fungsi di atas, beberapa tanaman hias juga dapat dijadikan makanan yang lezat oleh masyarakat dengan kandungan gizi yang baik pula. Contoh tanaman hias yang bisa dijadikan makanan antara lain bunga matahari yang diambil bijinya, pohon kelapa mini atau bonsai yang diambil buahnya, tanaman lidah buaya dan masih banyak lagi yang lain. Oke. Yang kedua, fungsi dari tanaman hias adalah fungsi pangan ya, di mana kita bisa memakan bagian dari tanaman hias tersebut. Contohnya di sini adalah bunga matahari. Apa yang bisa kita makan? Bijinya ya. Siapa yang sudah pernah makan biji bunga matahari? Sudah semua ya. Oke. Nah, selain itu apa lagi, Dek? Pohon kelapa mini atau bonsai ya, kita bisa ambil buahnya. Lalu tanaman lidah buaya ya. Kalau lidah buaya ini multifungsi ya, banyak fungsinya. Untuk kesehatan bisa, untuk kesehatan rambut juga bisa, kesehatan kulit juga ya kan. Nah, itu yang kedua ya, fungsi pangan. Selanjutnya ada beberapa lagi deh fungsi dari tanaman hias. Coba, siapa yang bersedia membacanya? Oke, Alvaras, silahkan. Nomor 3, pewangi. Tanaman pewangi bisa Anda dapatkan dari kaca piring, sedang malam, uwa-uwa atau osmosis fragrans dan castrum. Peneduh. Sebagai fungsi utama tanaman peneduh Anda bisa dapatkan dari pohon kersen, bumi atau tumbesi. Selain kokoh menjaga tanah, tanaman ini menjadi penyejuk dan dari panasnya matahari dan cuaca. 5. Pengusir serangga. Untuk mengusir serangga, Anda bisa menanam serai, lavender, keting, genin, atau sayur. 6. Tanaman hias. Sebagai hiasan, Anda bisa menanam beberapa pohon poster seperti kaktus, sirih Belanda, aglonen, mawar, dan sedang malam. Oke, thank you Alvaras. Nah, jadi selain yang dua tadi sebagai fungsi ekologis dan fungsi pangan, ada lagi fungsi-fungsi lainnya. Ada sebagai pewangi, di mana tanaman hias tersebut menghasilkan aroma yang wangi ya. Ada juga peneduh. Peneduh berarti kita bisa mengurangi apa ya? Iya, terik matahari ya. Panasnya matahari itu peneduh. Itulah fungsinya. Yang kelima ada sebagai pengusir serangga. Contoh tanamannya apa itu? Lavender, serai, ya, timun ya, bisa mengusir serangga. Artinya apa? Serangga tidak suka dengan aroma tanaman tersebut. Lalu yang ke-6 itu tanaman hias ya, memang fungsinya sebagai menghias ya. Tanaman tersebut menghias, mempercantik lingkungan, jadi memperindah pandangan juga ya. Anda bisa menanam beberapa pohon populer seperti kaktus, sirih Belanda, aglonen, mawar, dan bunga sedang malam. Baik, jadi ada berapa fungsi dari tanaman hias? Coba sebutkan dulu. Yang pertama tadi apa?
Fungsi. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, yang keempat, 5, yang keenam, baik, bagus sekali. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian semua. Siapa di sini yang bisa menyebutkan 6 jenis tanaman hias? Saya. Oke, Doni, silakan. 1. Mawar. 2. Bunga matahari. 3. Bunga kertas. 4. Bunga kaktus. 5. Bunga lidah mertua. 6. Bunga anggrek. Oke, bagus ya, Doni. Nah, sekarang kita lihat di slide berikut. Di slide tersebut ada dikatakan tanaman hias merupakan kebutuhan tersier. Ya. Siapa yang masih ingat apa arti dari kebutuhan tersier? Sudah pernah kita pelajari itu ya di semester 1 lalu. Ada 3 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama apa? Primer. Ya, yang kedua? Yang ketiga? Yang primer, kebutuhan primer dulu. Siapa yang masih ingat artinya? Kebutuhan primer. Oke, Indri. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Iya, benar ya. Yang namanya kebutuhan primer itu manusia cannot life, tidak bisa hidup tanpa kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Contohnya apa? Nasi. Pangan ya. Jadi kalau pangan itu segala sesuatu yang bisa menjadi asupan gizi kita, makanan. Tidak cuma nasi ya. Setelah itu apa? Setelah pangan, sandang. Sandang itu apa, saudara? Pakaian. Lalu yang ketiga? Papan. Papan itu apa? Rumah. Ya, rumah dan juga ya keluarga ya. Itu kebutuhan primer. Yang kedua kebutuhan apa, Dek? Sekunder. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Coba berartian. Sebutkan dulu pengertian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dicukupi setelah kebutuhan primer tercukupi. Nah, benar ya. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dapat kita cukupi, kita penuhi kalau kebutuhan primer sudah tercukupi. Contohnya apa, Brian? Mobil, Apa namanya? handphone, Iya, handphone. Setelah itu apa lagi? Iya, kendaraan. Meja. Iya, emas. Itu tersier tuh. Yang lagi yang lain. Coba, kalau misalnya nih saya kasih satu ilustrasi ya. Dengerin dulu. Saya kasih sebuah ilustrasi. Ini saya seorang ibu rumah tangga, ya. Jadi kebutuhan primer saya sudah kebutuhan primer untuk keluarga saya sudah saya cukupi. Sudah ada pangan yang secukupnya, sandang yang seadanya, dan papan yang layak untuk dihuni. Nah, kebutuhan sekunder apa yang bisa saya penuhi setelah itu? Contohnya apa? Coba lebih spesifik. Iya, rice cooker ya. Apa rice cooker itu? Penanak nasi ya. Apalagi selain rice cooker? Televisi. Blender. Lalu kompor gas, mesin cuci. Tapi kalau kebutuhan primer belum tercukupi, saya nggak bisa mencukupi kebutuhan sekunder. Paham? Yang terakhir kebutuhan apa? Tersier. Siapa yang tahu artinya kebutuhan tersier? Ayo yang lain. Coba Kiki. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia pada barang dan jasa yang sangat mewah. Iya, kebutuhan tersier itu biasanya itu dia ke barang-barang mewah ya. Biasanya kalau kamu punya keadaan finansial kamu itu yang sudah memang di atas, sudah di atas rata-rata, itu boleh dipenuhi. Contohnya apa, Dek? Mobil. Mewah ya. Apalagi? iPhone. Ya, handphone yang mahal ya kan. Kalau untuk anak sekolah Android sudah cukup, tapi kalau kamu punya keuangan yang bagus bisa pakai iPhone. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke tugas praktikum. Perhatikan slide yang di depan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, minggu depan kita ada praktek di dalam kelas. Ya, jadi tolong dipersiapkan ini
Jadi masing-masing siswa bawa 3 gelas kaca sebesar gelas air mineral ya. Kalian kan ukurannya kan gelas mineral tidak usah terlalu besar. Nah, lalu 3 ya. Jadi satu siswa membawa 3 gelas kaca, lalu membawa kerikil atau kelereng. Ya, kelereng ya, secukupnya sesuai dengan ukuran gelas tersebut. Nah, lalu hidrogel ya. Hidrogel itu bisa, tahu kan hidrogel kan bentuknya kan? Ini yang digambarin dengan aku. Nanti dia berwarna-warni, nanti kita bisa tambahkan air, dia langsung mengembang ya. Jadi seperti gel dia ya. Nah, nanti ini dibawa juga secukupnya. Lalu 3 jenis tanaman berbeda yang ukurannya disesuaikan dengan gelas tersebut. Jangan nanti kamu bawa tanamannya yang nggak bisa muat masuk ke gelas. Paham? Ada yang mau tanya? Oke, kenapa dia? Bunga ini pakai bunga. Nah, kalau ini bunganya yang dibawa itu adalah bunga hidup ya. Bunga hidup. Jadi nanti bisa kita lihat perkembangannya dari minggu ke minggu. Baik. Ada lagi? Sudah paham semua? Baik, anak-anakku sekalian, cukup sekian untuk hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita buat dulu kesimpulannya untuk materi kita hari ini. Siapa yang bersedia untuk memberikan kesimpulan untuk materi hari ini? Saya. Ya, Brian, silakan. Ya, berdiri, Brian. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman bunga-bungaan atau segala bentuk tanaman yang menghasilkan bunga. Yang kedua adalah jenis-jenis tanaman hias. 1. Tanaman hias daun. 2. Tanaman hias bunga. 3. Tanaman hias batang. 4. Tanaman hias buah. Selanjutnya adalah fungsi tanaman hias. 1. Fungsi ekologis. Kedua, fungsi pangan. Ketiga, pewangi. Keempat, peneduh. Kelima, pengusir serangga. Keenam, tanaman hias. Baik, bagus sekali disapu bersih sama si Brian ya. Tepuk tangan dulu. Itulah kesimpulan untuk materi kita hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan dibawa bahan praktikumnya ya. Apa yang dibawa tadi? Kerikil untuk lereng, lalu bunga disesuaikan dengan gelas. Oke. So, thank you so much students. Terima kasih banyak ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, siapa yang bikin doa? Baik, satu kali. Silakan. Allahumma inni istaudiuka ma alam ini farduhu ilayya inna. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Thank you so much for your attention. Goodbye class. Baik, demikianlah video pembelajaran saya hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih.